yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur masih dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus ya untuk beribadah kepada Dia. Ya, kita bersyukur sekali kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Mata-mata semuanya itu karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus cinta kepada kita, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita anak-anaknya. Amin ya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah keberadaan kita mendatangkan pertolongan Tuhan ya di sekitar kita. Jadi keberadaan kita itu mendatangkan pertolongan Tuhan di sekitar kita ya. Jadi dimanapun kita berada, biarlah keberadaan kita semua yang ada di sini itu mendatangkan pertolongan Tuhan ya bagi sekitar kita. Kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita ini menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi kalau ada orang melihat, oh beda ya orang Kristen itu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau saya di sekolah saya ya, ada teman itu bilang begini, kok beda ya Bu Sofi, orang Kristen itu sama orang Muslim. Dia bilang begini, apa bedanya? Ya banyak bedanya begitu. Beda sekali ya. Contohnya ya dia bilang, Bu, yang Kristen cuma satu, yang Muslim sekian banyak, tapi tingkah lakunya kok seperti itu, begitu ya. Ya, dari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Ya, kita bisa melihat di Alkitab tokoh-tokoh yang keberadaannya itu mendatangkan pertolongan Tuhan bagi sekitar kita ya. Kita mau baca yaitu di Ester ya, tentang Ratu Ester dan Mordekai ya. Di kerajaan Ahasiweros itu ada orang kepercayaan raja yang bernama Haman. Saya kira cerita ini tidak asing ya. Nah, Haman ini tidak suka dengan Mordekai ya, karena Mordekai ini tidak menyembah Haman. Mordekai ini tidak mau hormat kepada Haman ya. Nah, akhirnya Haman ini menaruh siasat jahat ya. Dia punya siasat jahat tidak hanya untuk Mordekai, tapi untuk seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros ya. Jadi dia menaruh niat jahat tidak hanya kepada Mordekai, tapi juga kepada seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Haman ini mendapat surat persetujuan raja. Sampai surat itu dimaterai oleh cincinnya raja ya. Dan isi surat itu kita mau baca di Ester 3 ayat yang ke-13 ya. Ester 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan ke-12,
yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, jadi isi surat itu semua bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros ini ya akan dipunahkan, akan dibunuh, dibinasakan, dan harta benda mereka akan dirampas. Ya, nah, Bapak Ibu, tapi pada akhirnya apa niat jahat dari Haman ini dapat digagalkan. Ya, niat jahat dari Haman ini dapat digagalkan dan berbalik menjadi kemenangan ya bagi bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Ya, nah, berubah menjadi kemenangan. Ya, jadi niat jahat Haman ini bisa digagalkan dan berubah menjadi kemenangan bagi bangsa Yahudi. Nah, ini semata-mata karena keberadaan Ratu Ester dan Mordekai. Ya, jadi Ratu Ester ini mau mengambil tanggung jawab, ya, mau mengambil tanggung jawab untuk doa puasa. Selama kalau kita baca di ayat yang Ester 4 ayat yang ke-16 dan 17. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk dan menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. 17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti dipesankan Ester kepadanya. Ya, jadi karena keberadaan Ester mengambil tanggung jawab untuk berdoa dan berpuasa ya kepada Allah Israel 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum bersama dengan dayang-dayangnya dan bersama dengan bangsa Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa puasa itu luar biasa dahsyatnya kalau kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi yang di sini 1 minggu berapa kali ambil doa puasa? Ya, jadi berusaha walaupun dalam keadaan tidak ada masalah. Ya, saya anjurkan untuk ambil doa puasa. Ya, saya 1 minggu bisa 2-3 kali ya untuk doa puasa untuk negara ini supaya aman. Ya, aku gak duwe masalah kok, nggak usah puasa gitu ya. Berdoa untuk kota Surabaya supaya aman. Kita bisa ambil doa puasa. Ya, nah, jadi keadaan dunia ini semakin hari tidak semakin baik ya. Tapi kalau kita merasa aman, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, mari ambil doa puasa. Baru-baru ini di Probolinggo itu banyak begal ya, sehingga orang itu takut untuk keluar. Saya berdoa kepada Tuhan, lindungi anak-anakmu Tuhan, jangan sampai kena begal begitu ya. Jadi katanya ini, tapi saya tidak melihat sendiri anak sekolah pagi-pagi pakai gelang gitu ya, gelangnya diminta, kalau enggak tangannya dibacok begitu ya, di wilayah Leces itu ya. Dan banyak lagi, banyak sekali itu yang begal, yang menjadi begal itu adalah anak-anak yang masih anak-anak, bukan usia tua, mungkin setara SMA gitu ya. Nah itu jadi
kita perlu ambil doa puasa. Nah, karena kalau kita doa puasa itu puasanya maha dahsyat. Nah, kita baca di Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dipisahkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulangkan pada dia. Ya, jadi bangsa Yahudi tidak jadi dibunuh, tidak jadi dipunahkan, dan kejahatan itu kembali kepada Haman. Nah, ini adalah berkat doa puasa dari Ratu Ester, bangsa Yahudi dan dayang-dayangnya Ester. Ya, jadi luar biasa puasa dari doa puasa ini. Jadi tidak hanya Haman, anak-anaknya juga digantung di tiang gantungan. Ya, jadi Bapak Ibu, keberadaan Ester itu mendatangkan pertolongan bagi orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Contoh yang kedua, ya, kita mau baca saya beri dua contoh di sini adalah di Kejadian. Ya, Yusuf. Ya, Yusuf itu berada di Mesir, yang ada di negeri Mesir. Seharusnya Mesir ini terjadi masa kelaparan. Ya, terjadi masa kelaparan selama 7 tahun. Ya, jadi seharusnya Mesir ini ditimpa masa kelaparan selama 7 tahun. Tapi masa kelaparan ini tidak terjadi di negeri Mesir. Ya, karena di sini ya, karena di Mesir itu masa kelaparan ini bisa ditanggulangi oleh Yusuf. Ya, jadi keberadaan Yusuf di Mesir itu dapat menanggulangi masa kelaparan yang ada di Mesir. Tidak terjadi masa kelaparan di Mesir. Ya, jadi karena pada masa kelimpahan 7 tahun Yusuf ini menimbun gandum seperti pasir di laut. Ya, jadi tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Kita baca di Kejadian 41 ayat yang ke-47. Ya, sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Yang ke-49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ya, luar biasa. Ya, hikmat Tuhan pada Yusuf ini luar biasa. Ya, jadi pada waktu masa kelimpahan, Yusuf ini menimbun gandum itu seperti pasir di laut. Bisa menghitung pasir di laut? Tidak bisa. Ya, jadi demikian banyaknya, dikatakan seperti pasir di laut. Sehingga di ayat yang ke-54 ini, ya, ayat yang ke-54 dari pasal yang ke-41, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf.
dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Amin ya, puji Tuhan. Jadi di sini di segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Puji Tuhan ya. Jadi ini adalah keberadaan Yusuf di Mesir. Jadi keberadaan Yusuf di Mesir itu mendatangkan pertolongan Tuhan. Tidak hanya di negeri Mesir saja, tapi di negeri lain juga membeli gandum di Mesir. Ya, jadi ini, Bapak Ibu kalau Ratu Esther, ya, Ratu Esther, kemudian Yusuf, ya, ini keberadaannya mendatangkan pertolongan Tuhan bagi sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah keberadaan kita itu mendatangkan pertolongan bagi sekitar kita? Yalah, kita mau meneladani, ya, meneladani Ratu Esther, kita mau meneladani Yusuf. Keberadaan kita biarlah mendatangkan pertolongan bagi sekitar kita, ya. Jadi kita mau menjadi berkat. Kita mau menjadi berkat supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Amin ya. Jadi orang akan melihat, oh, orang Kristen ya beda gitu ya. Kok suka menolong ya? Kok ada kasih ya? Nah, ini orang akan melihat begitu. Dan tidak hanya berupa omongan, tapi harus ada tindakan nyata. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya keberadaan kita itu mendatangkan pertolongan bagi sekitar kita? Ya, apa yang harus kita lakukan supaya keberadaan kita ini mendatangkan pertolongan bagi sekitar kita? Ya, seperti yang Ratu Esther lakukan, dia berdoa dan berpuasa. Ya, demikian juga yang harus kita lakukan. Kita melakukan doa puasa, ya, supaya keberadaan kita ini mendatangkan pertolongan bagi sekitar kita. Jangan kalau hanya butuh kita datang kepada Tuhan, tapi kalau tidak butuh goodbye Tuhan. Ya, itu tidak kita lakukan. Ya, doa, ya. Jadi yang dilakukan oleh Ratu Esther adalah doa. Ya, jadi doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Doa itu adalah nafasnya orang percaya. Tidak berdoa, rohaninya kering, ya. Tidak berdoa berarti rohaninya mati. Jangan pernah menyepelekan doa. Saya sering kali bilang sama teman-teman saya, rugi loh ya kalau tidak doa. Jangan kalau butuh Tuhan doa, tidak butuh Tuhan tidak berdoa. Ya, saya sering kali mengingatkan teman-teman saya. Ya, butuh Tuhan tidak butuh Tuhan apa? Ada masalah, tidak ada masalah, tetap kita datang sama Tuhan. Kalau saya pribadi, saya katakan saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Ya, apalagi kalau setiap malam orang podo tidur, ya, tapi kita bangun, kita butuh Tuhan, kita berdoa, ya, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, hati Tuhan senang, ya, hati Tuhan senang. Oh, ini loh, permisi pinjam nama ya. Ini Bu Ellen, yang lainnya tidur. Bu Ellen ini datang kepadaku, yang sampai jam 1 jam lebih nyembah aku. Oh, apa yang aku minta tak kasih, tidak usah minta tak kasih. Ini loh, ya. Jadi apa namanya, Tuhan tahu, ya. Sering kali Tuhan mengajari saya, ya. Mulai saya dulu lulus SMA, Tuhan ngajari saya untuk penghafal itu datang.
ya, di bawah jam 12, misalkan setengah 11, jam 11 saya. Dan setiap kali doa sebelum tidur saya mesti bilang, bangunkan saya ya Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan Yesus, saya butuh Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpa Engkau, gitu ya. Nah, kemudian nanti jam berapa itu? Jam 2 kadang Tuhan bangunkan lagi, saya datang lagi kepada Tuhan karena saya butuh Tuhan. Jangan pernah menyepelekan doa, ya. Doa itu luar biasa kuasanya. Ada dampak yang luar biasa kalau kita mau berdoa, ya. Kalau ada dampak yang luar biasa kalau kita mau berdoa. Tuhan Yesus dapat mengubah segala sesuatunya, ya. Tuhan Yesus dapat mengubah keadaan karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Allah di atas segala Allah, ya. Jadi Dia yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, Dia yang mengatur dunia ini, Dia yang punya surga, Dia Tuhan yang hidup. Mari kita tidak malas untuk datang kepada Dia, ya. Nah, jadi kuasanya itu maha dahsyat. Elia itu manusia biasa, ya, sama seperti kita, tapi karena sungguh-sungguh berdoa, ya, Elia bisa menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Coba baca, ya. Tadi siang saya diingatkan oleh ayat ini. Yakobus Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, jadi 3,5 tahun hujan tidak turun di negeri Israel. Ya, itu karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Ya, Sarah, ya, jadi yang sudah nenek-nenek, dia mandul, tapi di usia nenek-nenek dia bisa melahirkan. Ya, Esther budak bisa menjadi ratu. Yusuf, ya, dia bisa menjadi perdana menteri di Mesir. Ya, kalau kita melihat lagi Daud, ya, dengan batu kali, batu sungai dan ketepil, dia bisa membunuh Goliat sang raksasa itu, ya. Nah, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kuasanya nyata, kuasanya akan bekerja di dalam setiap kita, ya. Kita bisa berjalan di atas kemuliaan Tuhan, ya. Saya mau saksi sedikit. Tanggal 2 Juni, ya. Tanggal 2 Juni adik saya operasi katarak. Ya, hampir 1 tahun lebih tidak bisa operasi dan kataraknya itu sudah menebal. Ya, sudah menebal. Terus kemudian saya ngomong sama adik saya, kok ditunda terus, ditunda. Sudah mau operasi ditunda lagi, sudah mau operasi ditunda lagi. Saya sampai hati saya sedih sekali, ya. Terus karena dia punya kencing manis cukup tinggi dan tidak bisa dioperasi. Ayo wes doa sama saya gini. Jadi hampir tiap hari saya doa puasa Bapak Ibu. Saya bilang ayo sungguh-sungguh berdoa supaya tanggal 2 Juni ini operasi itu jadi dan tidak ditunda lagi. Saya bilang begitu. Terus
hampir 2 bulan lebih, ya, dari yang ditunda itu hampir 2 bulan lebih saya ambil keputusan, saya berdoa puasa sama Tuhan tolong adik saya, jangan sampai buta. Ya, orang-orang lain yang orang dunia ya, omongannya sudah ada garu-garuan, sudah tidak usah dihiraukan. Percaya Yesus, mujizat masih ada, ya gitu kan. Terus kemudian ya setiap malam saya bangun 2 kali juga, di samping doa untuk adik saya juga untuk yang lain. Saya berdoa, saya minta supaya operasi itu tidak digagalkan. 2 Juni pagi saya mau telepon Bu Yati, tapi tidak jadi. Kan siang saya telepon. Kemudian jam 8 ke rumah sakit, jam 10 masuk ruang operasi. Kemudian adik saya ditanya obatnya apa yang selama ini diminum. Kemudian tasnya dibuka, diberikan ke susternya, loh kok ini ada obat pengencer darah, tidak bisa dioperasi. Aduh, kaki saya ya tidak jadi dioperasi. Terus karena kalau mau operasi itu obat tidak boleh minum obat pengencer darah, ya, selama 1 minggu sebelumnya harus sudah tidak minum. Terus ya sudah, saya tak pulang. Hati saya menjerit kepada Tuhan, gagal lagi. Tapi saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Kau tahu yang terbaik, Tuhan. Kemudian saya di telinga saya itu seperti teriak yang Tuhan ngomong gitu. Tuhan ngomong pada waktu Tuhan ngomong sama Yairus, percaya saja gitu. Terus jadi ya operasi. Suara itu ngomong lagi, percaya saja. Terus kemudian saya seperti tanya jawab sama Tuhan, kalau nanti terjadi pendarahan kan gak bagus Tuhan hasilnya, saya gak mau itu Tuhan, saya gitu kan. Terus di situ saya terus berdoa. Terus saya mendengar suara lagi, kamu tahu perempuan yang pendarahan 12 tahun, pendarahannya saya hentikan. Kaget saya, ya. Saya dapat suara itu, pendarahannya saya hentikan gitu. Akhirnya ya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Tuhan ngomong sama dokternya. Kemudian susternya, adik saya kan bilang ya pulang saja gitu. Terus saya telepon dokternya dulu. Dokternya ditelepon, tunggu saya datang gitu. Ya, jam 1 dokternya baru datang. Kemudian ada 5 orang yang operasi semua. Waktu itu adik saya urutan A. Ketiga sudah dioperasi, tapi dokternya belum ngomong apa-apa. Jadi operasi apa gitu ya. Dan pada akhirnya ya saya terus sambil menunggu dokter itu saya berdoa, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Aku percaya kepada Engkau, Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang sanggup menolong adik saya gitu. Dan dioperasi, adik saya jadi operasi, tidak gagal lagi tanggal 2 Juni itu, ya. Dan tidak terjadi sesuatu yang buruk pada adik saya, ya. Jadi luar biasa doa itu. Kalau tidak mau berdoa itu rugi besar, ya, rugi besar kalau kita itu tidak mau berdoa, ya. Jadi Tuhan itu akan menolong setiap kita kalau kita ini mau dekat kepada Tuhan. Baca Mazmur 140. Ya, Mazmur 145 ayat yang ke-18 dan 19, ya.
pegang ayat ini, ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, kita mau dekat dan semakin dekat kepada Tuhan, ya, kita berseru kepada Tuhan. Dan perhatikan di ayat yang ke-19, Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita punya roh takut akan Tuhan, ya, Tuhan itu akan mendengar teriak kita minta tolong. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, ya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, walaupun kita sering jahat sama Tuhan, kita sering tidak mau datang kepada Tuhan, sering kali kita mengecewakan Tuhan. Tapi kalau kita mau bertobat, ya, kembali ke jalannya, belajar melakukan kehendaknya, mau takut akan Tuhan, mendengar, Tuhan akan mendengar teriak kita untuk minta tolong, ya, dan Tuhan akan mengabulkan setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu, selain kita doa, kita puasa, ya. Jadi belajar untuk doa puasa. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi selain kita doa, kita melakukan puasa. Puasa itu akan mempertajam doa kita, ya. Dan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, baca di Yesaya, ya, Yesaya 58 ayat yang ke 5, ya, dan sampai ayat yang ke-8. Berpuasa yang ayat 6, ya. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka pintu, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Jadi inti dari firman ini adalah pada saat kita berpuasa, jaga hati, ya, jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga tindakan kita, supaya tidak berdosa kepada Tuhan, ya. Permisi bicara, kalau orang-orang saudara kita yang sering kali saya lihat, mereka berpuasa 1 bulan penuh, tapi hanya bisa menahan, banyak yang hanya bisa menahan lapar dan haus. Kalau berpuasa dan cuma bisa menahan lapar dan haus, percuma. Lebih baik tidak usah puasa, ya. Jadi kalau kita mau puasa, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut ini, jangan ngomong yang tidak karu-karuan, jaga setiap tindakan kita, ya. Nah, jadi kalau kemarin itu waktu bulan puasa, teman saya, ya, tidak makan, tidak minum dia, tapi hatinya, pikirannya rusak, ya. Namanya mutukin orang, ya, karena saya tahu sendiri dia berada di depan saya duduknya, saya di belakangnya dia ngerumpi, ya. Terus kemudian puasa itu dibuat alasan untuk tidak ngajar, ya, untuk tidak bekerja. Puasa, nggak makan, nggak minum, ngantuk, ini itu, nggak bisa ngajar. Jadi tingkah laku mereka itu nggak karu-karuan, gitu. Nah, ini puasanya tidak akan diterima oleh Tuhan, ya. Jadi kalau puasa
betul-betul jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, ya, jaga tindakan kita. Kalau puasanya mau diterima sama yang buat hidup, ya. Karena itu yang sudah sering kali saya lakukan, ya. Kalau saya misalkan saya pernah puasa, kemudian ada teman ngomong-ngomong ngerasani orang, ya, ngerasani orang, dan saya pada waktu itu ada di situ. Terus saya itu cuma gini, ini, terus iya ya Bu Sofi, terus saya itu mengiyakan. Habis itu terus saya mengiyakan, dua hati saya. Tuhan, saya kok mengiyakan, saya batalkan puasa saya, karena saya sudah ikut rombongan mereka itu ngerasani orang itu. Padahal saya ya enggak, saya cuma ngomong, iya ya Bu Sofi, oh iya gitu dok, saya tidak ngomong, tapi hati saya sudah tidak enak mau puasa, ya. Jadi itu, jadi saya harus jaga hati betul, jaga pikiran, jaga mulut, jaga tindakan saya. Ya, 2 bulan itu saya puasa untuk adik saya 2 bulan lebih 10 hari, ya, sampai kulit saya ini keriput semuanya, ya, karena saya doa puasa, makannya tidak itu, ya, terus hati saya susah, jadi tapi saya terus hati dan pikiran saya tertuju sama Tuhan, ya, sampai kamu kok kurus sekali, ini sudah naik lagi ya berat badan saya, sudah enak makan. Kalau waktu adik saya mau operasi itu enggak suka makan, ya, enggak suka makan. Jadi saya terus doa puasa sama Tuhan, dan Tuhan izinkan mengabulkan doa saya. Nah, jadi ini, dan kalau kita puasa minimal melewati 1 kali tidak makan, mungkin tidak sarapan pagi, ya, baru nanti jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 kita buka, silakan, ya, dan jatah makan itu kita berikan ke orang lain, mungkin kepada Pak Peca, ya, pada pemulung, pada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kita bisa memberi lebih kepada mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar sedikit pada tokoh-tokoh yang mengalami puasa, ya, yang melakukan doa puasa. Seperti tadi di Ester, ya, Ester 14 ayat 16-17, ya. Di situ dikatakan Ester itu melakukan doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, ya. Dia menjerit kepada Tuhan dalam keadaan terjepit. Dia menjerit kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Allah Israel, ya. Dan hasil dari doa puasa Ester itu, doanya ini mendatangkan kuasa Tuhan terjadi, ya. Jadi doanya Ester, doa puasanya Ester itu mendatangkan kuasa Tuhan terjadi, yaitu bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros selamat dari pembunuhan, ya. Nah, jadi ini ada orang-orang yang mau berdoa, ada orang-orang yang mau berpuasa, ya. Jadi Ester mengambil tanggung jawab untuk doa puasa itu, ya, sehingga bangsa Yahudi selamat dari pembunuhan. Ini, ya, jadi 3 hari 3 malam. Ya, kalau saya belum pernah melakukan puasa 3 hari 3 malam. Kalau 1 hari 1 malam pernah, ya. Jadi kalau saya belum pernah mencoba untuk 3 hari 3 malam. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi di Nehemia, ya, Nehemia 1 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya.
berkata kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan bergabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ya, jadi tembok Yerusalem terbongkar dan Nehemia ini sangat-sangat bersedih hati dan dia melakukan doa puasa, ya. Dan dia melakukan doa puasa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca di Nehemia 2 ayat yang kelima, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikan aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat yang ke-8, ulah sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Luar biasa doa kuasa dari doa puasa itu. Nehemia berdoa dan berpuasa dan doanya dikabulkan. Ya, rajanya diberi kemurahan hati sama Tuhan, sehingga Nehemia putus untuk membangun tembok yang terbongkar itu. Ya, ini contoh. Jadi lakukan, kalau kita berdoa puasa sungguh-sungguh, kita akan menerima doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, ya, di Esra, pada waktu perjalanan pulang, ya, Esra pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Ya, pada waktu Esra dan rombongan ini pulang dari negeri pembuangan, yaitu Babel, dan kembali ke Yerusalem. Ya, dia meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan supaya selamat sampai di Yerusalem. Ya, kemudian di sana ketemu Sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Di ayat yang ke-31, ya, 31 dan 32a. Kemudian berangkatlah kami dari Sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamur. Maka tibalah kami di Yerusalem. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang
doa puasa. Ya, jadi kalau kita doa puasa dengan sungguh-sungguh itu tidak sia-sia. Ya, asalkan doa puasanya sungguh-sungguh, ya, tidak main-main, tidak seperti orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu ambil doa puasa. Ya, mungkin 1 minggu bisa 2 kali. Ya, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk bangsa negara, untuk kota tercinta, ya. Jadi misalkan tinggal di Surabaya bisa berdoa ini. Kalau Surabaya aman, semuanya nyaman, ya. Kalau Surabaya ada perang, semuanya tidak enak. Semuanya merasakan tidak enak. Seperti beberapa waktu yang lalu ada begal itu, ya, ada rampok, ada begal, gitu. Ya, dan di dekat rumah saya sana juga ada yang dirampok gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan sudah tidak nyaman ya. Malam itu malam hari terutama was-was. Keluar malam sedikit takut begitu. Ya, jadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan doa puasa, ya, melakukan doa puasa sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada bisa mendatangkan pertolongan Tuhan bagi sekitar kita. Belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, kalau kita melakukan yang benar, melakukan firman Tuhan, maka hati Tuhan itu disenangkan. Ya, itu. Mari kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur.